Pria itu terkejut saat menemukannya. Di kedai barbeque ayahku. Dia sebenarnya punya saham senilai ratusan miliar. Kontrak proyek. Jadi dia buru-buru bertanya pada ayahnya. Apa yang terjadi dengan kontrak ini? Namun, kata ayahku, kontrak itu palsu. Pria itu tidak banyak berpikir setelah mendengar ini. Hanya karena dia bisa mengingatnya. Ayah saya telah mendirikan warung di jalan. Mendapatkan uang dengan susah payah. Tidak mungkin untuk memiliki ini. Sebuah kontrak senilai ratusan miliar. Tapi dia merasakan kontrak ini. Sangat realistis. Dan ulang tahun pacarku akan segera tiba. Jadi pria itu berencana membuat kontrak. Berikan kepada pacarmu sebagai hadiah. Ternyata ibu pacar saya tidak menyukainya. Keluarga pria itu miskin. Menurutku dia tidak cukup baik untuk putrinya. Pesta ulang tahun diadakan secara khusus. Berniat mewariskan nilai hadiahnya. Untuk memutuskan di mana putriku berada. Saya harap pria itu akan menyerah sepenuhnya karena ini. Tapi dia tidak tahu. Kontrak ini nyata. Dan ayah pria itu adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan triliunan. Alasan mengapa saya berpura-pura tidak punya uang. Itu untuk melatih karakter seorang pria. Latih dia menjadi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu, dia menyembunyikan miliknya. Identitas sebenarnya. Sampai hari itu sekretaris datang ke kedai barbeque. Memegang kontrak 100 miliar. Datanglah ke orang terkaya untuk menandatangani. Namun, dia tampak sangat tidak sabar. Biarkan sekretaris melakukan hal kecil ini mulai sekarang. Buat saja keputusanmu sendiri. Saat itulah pria itu. Baru saja akan tiba di sini. Ketika orang terkaya melihat ini, dia buru-buru. Usir orang-orang itu. Ini adalah adegan di awal video. Ketika seorang pria melihat itu. Setelah kontrak bernilai ratusan miliar. Datang segera dengan itu. Pintu ruang perjamuan. Siapa sangka tidak ada surat undangan. Dan tidak dapat memasuki perjamuan itu. Tepat ketika seorang pria tidak bisa menahannya. Pemuda kaya yang mengejar pacarnya. Muncul di sini juga. Dia tidak hanya menggunakan nada mengejek, lelucon, dan memamerkan apa yang ada di tangannya. Undangan premium. Mengancam jika dia berlutut. Pelajari cara menggonggong beberapa kata seperti anjing. Hanya bersedia mengambil pria itu. Bawa masuk sebagai hewan peliharaan. Pria itu marah dan segera mengeluarkannya. Surat undangan dalam kontrak. Mencoba membodohinya. Siapa sangka detik berikutnya. Undangan kuning. Kamu Chen. Kamu ingin berpura-pura. Tidak palsu sama sekali. Haha. Keluarga Su hanya punya undangan dalam 2 warna. Yang biasa berwarna merah. Dan jenis undangan VIP saya berwarna biru. Mendesis. Adapun undangan kuning Anda, saya belum pernah mendengarnya. Oh, saya ingat. Undangan kuning Anda, bersamamu. Warna pakaian bawa pulang sangat mirip. Tidak heran, ternyata itu pesanan pribadi. Hahaha. Saya belum